Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Huwal hayyul qayyum, huwal hayyu la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق دين الرحمة والعدالة صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada nasihat yang lebih indah dan tiada wasiat yang lebih berharga pada hari Jumat yang mulia ini kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ini meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjaga kualitas keimanan, ketakwaan dan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakumullahu taala jami'an. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Yang pertama, min aina nahnu? Dari mana kita berasal? Yang kedua adalah limadza khuliqna? Mengapa kita diciptakan? Dan yang ketiga adalah ila aina, kemana kita akan pergi para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawaban 3 pertanyaan ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya fase kehidupan kita ini ada 5 fase, ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah marhalatul adam. Dulunya kita ini tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada yang di antara kita ini disebut sebagai seorang ulama, sebagai seorang doktor, sebagai seorang profesor, tapi dulunya kita ini tidak ada. Maka tidak pantaslah kita untuk menyombongkan diri di antara kita, untuk bersikap arogansi para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita sama tidak ada, dan dari saripati tanah para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada fase dalam rahim ibu kita kurang lebih 9 bulan lamanya. Kemudian kita dilahirkan ke fase selanjutnya, yaitu fase dunia ini. Kurang lebih 60-70 tahun kita beraktivitas di atas muka tanah ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pintu yang sama, yaitu al-maut, pintu kematian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Dan selanjutnya yang terakhir, fase yang terakhir adalah yaumul akhir. Hari akhir disebut hari akhir karena memang tidak ada hal lagi hari sesudahnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari akhir kelak, di akhirat kelak, insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi umat-umat pemenang, bukan umat pecundang. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita merupakan umat akhir zaman, tetapi kita merupakan umat pemenang. Al-awwaluna yaumal qiyamah para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pemenang, bukan generasi pecundang. Tapi ternyata tidak semudah itu kita menjadi generasi pemenang.
Di sana ada mawani', di sana ada halangan-halangan, ada masalah-masalah, ada problem-problem yang harus kita hadapi untuk menjadi seorang pemenang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada udwan syayatin al-jin wal ins, ada permusuhan yang alot, sira bainal haq wal batil, dengan syaitan jin dan syaitan manusia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada dua pintu yang berbahaya, pintu syahwat dan pintu syubhat. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang banyak sekali berbagai macam fitnah di mana-mana kita menemukannya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya para hadirin azakumullahu taala jami'an. Terutama bagi para mahasiswa. Secara umum kita berada di usia puber, di usia ABG, yang mana usia ini merupakan usia perubahan secara biologis, secara akal pikiran, secara perasaan, dan secara seks para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan laknatullah alaih mentasgil, memanfaatkan usia antum, usia puber dengan 1001 cara, tipu daya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada tameng yang bernama al-muraqabah. Itulah dawa, itulah syifa penawar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama al-muraqabah. Raqibullah taala para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semua. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Raqibullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Sirrun 'indahu 'alaniyah, ya'lamu kha'inatal 'ayun wa ma tukhfis sudur. Raqibullah taala, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, mengawasi kita, menilai kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba, innallaha 'ala kulli syai'in syahid. Para hadirin azakumullah taala jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu semua dalam Al-Qur'an agar kita menjadi generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang khasyah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang memiliki muraqabah, pengawasan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakkaru may yakhsha, dan hanya orang-orang yang merasa takut diawasi oleh Allah yang akan mendapatkan pelajaran dari wejangan-wejangan yang kita dengarkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita hadir di sini, para mahasiswa hadir di sini. Nahnu huna li ajli islahil ummah. Kita hadir di sini adalah menjadi generasi untuk memperbaiki umat ini. Yang baik, mari kita jaga kebaikan tersebut, dan yang sudah mulai terkontaminasi, yang sudah mulai terusak dari umat dan bangsa ini, mari kita perbaiki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibda binafsika bil muraqabah tuslihul ummah. Kita mulai dengan diri kita. Kualitas diri kita berada dalam nilai muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana ada kaidah asyukru sirru dawamin ni'am. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sir, adalah rahasia kokohnya, tetapnya nikmat itu masih berada dalam diri kita. Kuncinya adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru sirru dawamin ni'am. La in syakartum la azidannakum. Begitu pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ihsan, tingkatan din yang ketiga setelah kita berislam, beriman, yang ketiga adalah berihsan. Ihsan merupakan sir dawam al-muraqabah. Ihsan itu dengan dua rukunnya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita berada di sini, kita berada di masjid ini, kita berada di saf-saf ini, kita seolah-olah terasa dan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tingkatan ihsan yang tertinggi, dan hasilnya adalah muraqabatullah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, innallaha la yanzuru ila suwarina wala ila samina walakin yanzuru ila qulubina wa ila a'malina.
yanzuru ila qulubina wa ila a'malina. Sesungguhnya penilaian Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan rupawan kita, wajah kita yang tampan, yang gagah, perkasa dan sebagainya. Karena semua itu yang kita miliki. Wajah kita, harta kita, kekayaan kita, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati kita, perbaikan hati kita, kualitas keimanan dan amal soleh kita, disitulah kita diberikan ikhtiar, diberikan pilihan-pilihan usaha-usaha untuk memaksimalkan iman dan amal soleh kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raqibullah taala, mari kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan-perbuatan kita, dalam segala perkataan-perkataan kita, dalam segala tulisan-tulisan status kita, di WhatsApp kita, di Facebook kita, di berbagai macam media yang kita miliki. Raqibullah taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita mengatakan dan menulis sesuatu. Maka lihatlah di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Kalau tulisan tersebut ada sesuatu yang baik, mendatangkan maslahat untuk diri kita dan orang lain, lanjutkan tulisan tersebut. Tapi kalau status kita merusak citra diri kita dan kaum muslimin, maka stop sampai di situ, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah muraqabah adalah al-itqan. Seseorang ingin menjadi seseorang yang itqan, orang yang profesional dalam segala hal, maka kuncinya adalah muraqabatullah. Barang siapa yang ingin itqan dalam hablum minallah, dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah muraqabatullah. Maka orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, dia akan musara'ah fil khairat, dia akan musabaqah fil khairat, akan bercepat-cepat menghadiri azan, menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bercepat-cepat mendapatkan saf yang pertama, akan bercepat-cepat untuk bangun pagi, bercepat-cepat untuk masuk kelas dan sebagainya. Itu bukti, ciri orang-orang yang memiliki muraqabatullah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga dalam muamalah dengan sesama manusia, mereka juga mempunyai ihsan, profesional dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Di sana ada hakul muslim alal muslim. Dia memberikan hak-haknya kepada saudaranya, mengucapkan salam, memberikan doa ketika ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari muraqabatullah. Mengapa kita melakukan semua itu? Mengapa kita fastabiqul khairat dalam kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai kita, bukan ustaz kita, bukan calon-calon mertua kita, tapi Allah lah yang menilai kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ibadah salat, dalam hadis sahihain, sesungguhnya ketika seseorang salat, berdiri salat, fa innahu yunaji rabbah. Ketika kita berada di saf-saf yang rapi ini, bukan untuk mendapatkan apa-apa, tapi kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin. Maka persiapkanlah pakaian yang terbagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Termasuk zinah adalah kita bersiap-siap dengan taharah, dengan mandinya, dengan menghilangkan bau badan yang sebagian kita mungkin menganggapnya biasa-biasa saja, tapi itu bisa mengganggu kualitas ibadah diri kita dan orang lain, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang muraqabatullah, maka dia akan terjauhkan dari berbagai macam maksiat dan dosa, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka kunci HP kita, ingatlah Allah melihat kita. Aplikasi apa yang akan kita buka? Video-video apa yang akan kita tonton? Website mana yang akan kita baca? Dengan siapa kita akan chatting? Dengan siapa kita akan berkomunikasi? Semua pertanyaan-pertanyaan itu jawablah dengan muraqabatullah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muraqabatullah ini hilang nilainya dari diri seseorang, maka boleh jadi sebagaimana ahlun nar, ahwal ahlun nar ketika mereka masuki neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah ghiyab muraqabatullah. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum
walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Para penghuni neraka masuk neraka di antara sebabnya karena hilangnya muraqabatullah. Mereka menyangka gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya, status-statusnya tidak diawasi dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalikum dhanantum alladzi dhanantukum bi rabbikum ardaakum. Alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Akhirnya gara-gara kehilangan muraqabatullah, mereka selalu berada dalam kubangan dosa. Kubangan dosa, mereka istiqomah, tapi istiqomahnya dalam kejelekan, dalam dosa dan maksiat. Wal iyadu billah, para hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, terutama para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hadirkan muraqabatullah, raqibullah, hadirkan muraqabatullah, dan di antara ciri-cirinya orang-orang yang muraqabatullah selalu memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu beristiqomah baik di waktu malam maupun di waktu siang, istiqomah di waktu gelap maupun di waktu terang, istiqomah dalam keadaan banyak orang berjamaah seperti ini atau bersendirian di kamarnya masing-masing, istiqomah baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, istiqomah baik dalam keadaan kaya berkecukupan maupun dalam keadaan miskin. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haitsu ma kunta. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah selalu memperbanyak mengucapkan syair ini, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib. Jika engkau sedang sendirian, jangan katakan aku sedang bersendirian, aku sedang menyendiri ini, tapi akan tetapi katakanlah diriku ada yang mengawasi, diriku ada yang mengawasi, diriku ada yang mengawasi. Jika engkau kira Allah lalai walau sesaat atau tidak tahu terhadap apa yang engkau sembunyikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap segala sesuatu. Qultu ma sami'tum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang jemaah Jumat hafizakumullah ta'ala jami'an. Muraqabatullah dalam kuda seperti kekangnya, muraqabatullah dalam kendaraan seperti rem dan gasnya. Oleh sebab itu, ketika muraqabatullah ini, tentunya dawafinya adalah keimanan dan ketakwaan kita. Berbanding lurus keimanan tersebut dengan muraqabatullah, barang siapa yang muraqabatullahnya berkualitas, maka dia akan menjaga ihsannya, dia akan menjaga kejujurannya dan menghilangkan kebohongannya. Barang siapa yang menjaga muraqabatullah, dia akan menjaga amanahnya. Amanah ketika mengisi ujian-ujiannya, amanah ketika diberikan amanah oleh orang tuanya, oleh dosennya. Dan barang siapa yang menjaga muraqabatullah, dia akan menjaga kualitas belajarnya, akan menjaga kecerdasannya dan menghilangkan kebodohannya. Barang siapa yang menjaga muraqabatullah, dia akan menjaga semangat dakwah dan tarbiyahnya dan menghilangkan kemalasannya. Dan barang siapa yang menjaga muraqabatullah, dia akan menjaga kedisiplinannya. Barang siapa yang menjaga muraqabatullah, dia akan menjaga kepeduliannya. Barang siapa yang menjaga muraqabatullah, maka dia akan menjaga akhlakul karimahnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, "Ma takallamtu bi kalimah wa ma fa'altu fi'lan illa a'adadtu lahu jawaban baina yadayillahi azza wa jalla." Tidaklah aku mengatakan sebuah kata,
sebuah huruf, sebuah kalimat. Tidaklah aku mengatakan dan berbuat sebuah perbuatan hari ini, detik ini, kecuali aku sudah siapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, "Wahai fulan, mengapa engkau mengatakan ini dan itu? Wahai fulan, mengapa engkau berbuat ini dan itu?" Maka semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan, jangan berharap dan bercita-cita kita akan berjalan-jalan. Jangan bayangkan kita akan berlari. Jangankan jalan dan berlari, bergoyang saja, bergeser saja. Kedua kaki ini sangat sulit para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditanya, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita katakan, apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita tulis, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap kita, siapapun kita semua dai. Kita di antara kita ada dosen pengelola dan ada mahasiswa dan ada jemaah yang lainnya. Semua kita membutuhkan yang namanya taubat. Kulluna dzawu dambin. Setiap kita memiliki dosa, kesalahan dan khilaf, dan taubat itu merupakan penawar yang harus kita perbaharui para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru alal muraqabah. Mari kita sabar dan lipat gandakan kesabaran kita untuk menjaga kualitas muraqabatullah ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ujung-ujungnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi orang-orang yang memiliki khasyah, yang merupakan qarin dari muraqabah, adalah surga kekal di dalamnya dengan berbagai macam kenikmatan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ujung-ujungnya adalah udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lagi-lagi orang yang memiliki khasyatullah, memiliki muraqabatullah, terutama ketika bersendirian. Mungkin ketika di depan orang lain dia akan malu karena ada si fulan, ada Ustadz Alan. Tapi kalau bersendirian, ini kualitasnya lebih besar, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nas'alullaha ta'ala minhum. اللهم صل على محمد وعلى آله وإخوانه والتابعين آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mari dirikanlah salat.
saudara kita yang dipaksa untuk melepaskan hijab mereka di daerah Prancis, di daerah yang lain, semakin banyak orang-orang yang meluk agama Islam. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara saudara-saudara kita yang di Palestina mungkin dibunuh oleh Zionis Israel, jamaah sekalian, namun di belahan bumi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang-orang kafir untuk memeluk ke dalam agama Islam. Saat ini jamaah sekalian, jumlah umat Islam adalah sebanyak 1,9 miliar. Di seluruh dunia jumlah pemeluk agama Islam terbanyak kedua setelah agama Kristiani